Halo, apa kabar untuk kamu yang zodiak Capricorn di bulan Maret 2021? Kita akan baca sesi reading tentang percintaan. Jadi ini bisa jadi resonan, bisa jadi tidak ya. Tidak harus dipercaya 100% karena ini bersifat universal, umum. Cocok ataupun tidak itu tergantung energi. Oke. Capricorn di bulan Maret 2021. Kita tarik kartu energinya. Saya ambil acak ya. Ini ada kartu kabar baik. Kira-kira kabar baik untuk kamu di bulan Maret ini apa? Saya ambil acak. Capricorn di bulan Maret 2021. Semoga selalu sehat dan selalu dukung channel ini karena akan update untuk reading yang terbaru. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita baca kartu energinya dulu. Ini kelihatan? Oke. Energinya Capricorn di bulan ini saya artikan untuk single maupun yang berpasangan ataupun apapun itu hubungannya, kamu seperti menemukan suatu pencerahan. Kamu seakan diingatkan oleh semesta bahwa selama ini ada perilaku yang harus kamu perbaiki atau habit atau kebiasaan yang harus diperbaiki, karena bisa jadi ini seperti kiriman pesan agar kamu lebih introspeksi diri. Dan kabar baiknya juga kita lihat ya. Oke, untuk kabar baiknya sepertinya kamu lagi terkoneksi atau kamu lagi ada ikatan batin sama orang ini. Nah, saya lihat orang yang selama ini kamu cari atau orang yang selama ini bersama kamu atau dia telah lama tidak berjumpa, tahu-tahu ketemu, ya. Kalian seperti mengenal atau merasa kehilangan kalau tanpa orang ini, sehingga kedatangan orang ini seperti hadiah besar buat hidup kamu, atau orang ini yang selama ini kamu nanti-nanti dan akhirnya orang ini muncul di hidup kamu. Iya, bisa jadi. Jadi energinya ini divine seseorang yang bisa jadi maskulin, bisa jadi feminin ya. Jadi tidak kenal gender, atau bisa kamu yang maskulin ataupun dia. Jadi kental banget untuk divine ini, energinya itu dapat banget. Saya rasa sih ini fase kamu lagi jatuh cinta atau memulai hidup baru atau menemukan orang baru ataupun kamu merindukan orang yang dulu dan lain sebagainya. Kamu bisa merasakan itu dan dia pun merasakan itu saat sama kamu. Oke. Kita lanjut lagi ya.
Saya ambil kartu yang paling tengah. Two of wands dan sword. Buat kamu yang masih single, ya. Buat kamu yang masih single, ini bisa diartikan bahwa orang ini atau yang lagi PDKT sama kamu, ya, sedikit memberi harapan, tapi ada fase dimana orang ini bisa jadi udah kasih pembelajaran aja buat kamu. Jadi intinya kalau dia belum menyatakan suatu komitmen atau dia belum menyatakan suatu kesiapan buat bareng, buat jalan, ya sebisa mungkin ya kasih jeda lah buat kamu untuk berpikir apakah orang ini benar-benar lantas, apakah dia memperjuangkan kamu ataukah tidak. Karena di sini juga cukup berbelit-belit saya lihat. Apakah kamu yang sengaja memang terlalu banyak menuntut dari orang ini, atau orang ini sebaliknya ya, atau bisa jadi orang ini orang ini seperti pengen sama kamu tapi kayaknya dari kamunya yang masih menunda, atau ini sebaliknya ya. Intinya gitu sih. Jadi lumayan ruwet dalam hubungan yang masih single. Cuman untuk yang berpasangan, menurut kartu ini dan feeling saya juga, ketika ada masalah segera dikomunikasikan. Kalau ada sesuatu yang menurut kamu ini tidak enak atau sesuatu ini mengganjal, itu segera dibicarakan baik-baik. Ya. Cari inti masalahnya apa. Ya, bisa jadi kalian salah paham. Bisa jadi ya akhir-akhir ini kalian sibuk masing-masing, jadi saling cuek. Jadi perlu keharmonisan untuk membangun hubungan ini agar lebih romantis ataupun lebih kompak kayak gitu. Lanjut. Oke, sword, three of wands. Three of wands ya. Oke. Di kartu ini saya menemukan titik puncak masalahnya. Titik puncak masalah hubungan kalian berdua ini. Ada salah satu atau kamu atau dia yang lagi berusaha untuk meyakinkan hati, memantapkan hati, apakah benar dia adalah pilihan kamu. Ya, setidaknya perjuangan ini ya akan ke hasilnya itu gimana. Jadi kan proses step by step yang kalian lakukan itu berujung di mana ya. Ini yang mau single maupun berpasangan sih kalau saya lihat. Ada beberapa perang konflik masalah. Masalahnya ini bakalan muncak. Jadi ada masalah yang kamu pendam atau yang dia pendam. Kalian coba untuk memaklumi pasangan, tiba-tiba suatu waktu ini meledak dan ini menjadi bumerang untuk kalian berdua. Iya. Atau kalian ya saling lempar kode. Ya, sebaiknya itu hanya digunakan kepada konteks kayak kode Morse dan lain sebagainya. Tapi untuk kode sebagai manusia dengan manusia, hati dengan hati, itu ada baiknya kalian utarakan. Ada sebagian orang yang hanya mengutarakan dengan sikap yang dingin, cuek, atau marah dan lain sebagainya.
ada juga dengan sebuah sentuhan, ya. Dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan genggaman tangan dan lain sebagainya. Terus ada juga yang mengutarakan dengan kata-kata misalnya apapun itu membuat orang itu ya kadang sakit hati, kadang melambung tinggi, dan ada juga yang bahasa cintanya itu ya dengan sebuah kejutan. Nah, jadi perbaiki dengan bahasa-bahasa cinta itu agar hubungan ini semakin harmonis. Dan selanjutnya di kartu yang ini, oke, ada di karat ada Six of Pentacles. Di kartu ini mengartikan seseorang yang sebenarnya setia, loyalitas sama pasangannya. Terus seorang sosok yang kalau udah taken, dia orang yang benar-benar sungguh-sungguh menjaga komitmen. Terus sosok yang saya rasa sosok yang tidak pelit pujian ya, sosok yang suka dipuji. Nah, namun ada kalanya kalau yang masih single ya, saking ada kartu di sini, saking kamu ngerasa, oh kayaknya dia suka deh sama aku. Nah, perasaan menduga-duga itu akan membuat kamu lebih baper, membuat kamu lebih ngerasa menerka-nerka apakah dia suka sama aku atau tidak. Tapi kalau dari tanda-tandanya, oh sepertinya dia suka sama aku. Nah, itu suatu pilihan yang sulit. Artinya adalah kamu harus memastikan dulu. Artinya kamu tanya sama dia gitu. Ya, yang namanya perasaan kan kita nggak pernah tahu ya. Ya diutarakan aja. Kira-kira apakah memang dia ini benar sungguh-sungguh buat jadi pacar, atau buat jadi pasangan hidup, atau hanya sebatas teman, atau memang orang tipikalnya ramah, kan kita nggak pernah tahu tipikal orang kayak gini. Dan terus juga yang berkomitmen pun ada jangka panjang, kamu sama dia ada. Karena di sini saya lihat ada divine, artinya ada pertemuan feminin dan maskulin ya. Kamu sama dia ngerasa sebenarnya cocok sih. Hanya ada beberapa konflik komunikasi aja yang harus diperbaiki, dan di sini juga ada kartu spirit. Jadi ini adalah suatu kartu sebuah ingatan ataupun pesan buat kamu agar kamu lebih introspeksi diri. Ini ada the carrot juga, artinya kamu lagi dihadapkan oleh pilihan, atau kamu sama dia lagi pengen menentukan suatu pilihan mau kemana hubungan ini bagi yang udah komitmen ya. Apakah ya hanya sampai kayak gini-gini aja atau mau lanjut ke pernikahan dan lain sebagainya, itu kamu dan pasangan lagi rembukan. Oke, di sini saya lihat ada Jewel of Fortune, ada Fortune juga di sini. Kalau berdasarkan energi di kartu ini ya, sedikit sedikit pelepasan dalam masa lalu ada juga di sini, masih ada. Saya lihat di sini akan ada orang ketiga yang datang di hidup kalian. Ya bisa jadi masa lalu kamu atau masa lalu pasangan kamu. Sehingga kartu The Carrot ini bergerak atau berfungsi. Artinya dilema. Ada perasaan dilema. Di sisi lain kamu kasihan sama masa lalu kamu, atau kamu sepertinya memiliki kenangan yang cukup indah sehingga kamu susah move on juga. Tapi di sisi lain kamu bersama dia, bersama divine, feminin atau maskulin kamu. Di sisi lain kamu udah nyaman sama orang ini, atau kamu udah nyaman sama pasangan kamu.
Nah, kedatangan orang ketiga ini ya saya lihat ya sebatas menguji atau membuat kamu introspeksi diri dari kesalahan masa lalu yang kamu perbuat, itu untuk kedepannya bersama dia, apakah kamu akan mengulangi lagi untuk hal yang sama ya, dari sikap, dari perilaku, dan lain sebagainya. Nah, jadi ditegaskan lagi dari masa lalu kamu ini bahwa kamu ditugaskan untuk introspeksi diri agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salah satunya adalah dengan memendam masalah itu. Jadi, saya sarankan ya, kalau ada masalah segera bicarakan. Jangan suatu waktu kalian baru ngobrol, kalau udah break kan nggak lucu ya. Nah, gitu. Terus juga di sini ada the ones sama temperance. Ini kartu spiritnya 2 kali. Artinya spiritual tentang jiwa kamu itu lagi mendewasakan diri. Kamu lebih sadar, lebih awareness, lebih awakening untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya lihat di sini ada perubahan dalam diri kamu, dalam sudut pandang. Artinya kamu cukup berbenah diri dari peristiwa masa lalu agar untuk kedepannya kamu lebih bijaksana lagi, lebih adil, lebih bisa menempatkan diri dari hubungan ini ya. Atau kamu yang masih single, kamu lebih sadar apakah kamu memang cinta sama dia ataukah hanya sebatas suka, atau kamu ya hanya sebatas kagum. Jadi porsi-porsi itu kamu udah paham gitu ya. Intinya dalam kartu ini kamu ya bisa lihat sendiri ya, kalau bisa di play videonya lagi, kalau ada spiritual yang berkembang dalam diri kamu. Nah, itu aja sih untuk bacaan Capricorn. Terus dukung channel ini ya, dan nyalakan notifikasi. Semoga video ini bermanfaat. Ambil positifnya, yang negatifnya tidak usah diambil. Terima kasih.